teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Lampung jurusan S1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Yuniarti Fihartini. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja ini dia video presentasi dari kami. Halo teman-teman, saya Teresta Angela Zita Dewi. Di sini saya akan membantu jalannya video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Teresita Angela Zita Dewi, NPM 211031002. Kemudian ada MT Pinata Kusuma, NPM 211031004. Kemudian ada Nadia Destriantari, NPM 211031005. Dan yang terakhir ada Anissa Nur Utami dengan NPM 211031011. Kami dari kelompok 1 akan membahas hukum teknologi informasi dan e-commerce. Baik, saya Teresita Angela Zita Dewi dengan NPM 211031002 akan menjelaskan materi sebagai berikut. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi untuk hukum? Teknologi informasi untuk hukum adalah denominator umum yang diterima dan dapat disebut demikian, yang merupakan istilah yang sangat luas digunakan dalam bidang kajian teknologi informasi. Dimulai dari penggunaan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak untuk kepentingan hukum, seperti penggunaan pengolahan kata atau Microsoft Word dalam mendokumentasikan proses penjatuhan hukuman. Informasi perlu direstrukturisasi dalam satu pangkalan data atau database yang memungkinkan penemuan kembali informasi yang sesuai untuk kepentingan lain. Dalam nada yang sama, pangkalan data dinyatakan dalam lingkaran legal sebagai kumpulan karya bebas. Data atau bahan lain yang diatur secara sistematis atau bermetode, serta dapat diakses oleh pribadi secara elektronik atau cara lain. Lalu ada undang-undang. Undang-undang yang terkait dengan teknologi informasi secara khusus di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diberi nama dengan Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini dibagi dalam 13 bab dan 54 pasal, seperti terbagi dalam tabel yang tersedia di dalam slide. Selanjutnya ada pengertian dan hukum bisnis e-commerce. Secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa, atau yang disebut juga dengan trade of goods and service, dengan menggunakan media elektronik. Ruang lingkup pada hal ini merupakan lingkup perdagangan yang dilakukan secara elektronik, di mana di dalamnya termasuk, pertama, ada perdagangan via internet atau internet commerce. Yang kedua, ada perdagangan dengan fasilitas web internet atau web commerce, dan yang ketiga, ada perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik atau EDI. E-commerce dikaji aspek hukum apabila dilihat dalam konteks keabsahan kontrak elektronik. Maka e-commerce lahir berdasarkan kontrak jual-beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Masih adanya keterbatasan dalam hukum di Indonesia, sebab aturannya belum mengakomodir tentang syarat-syarat sahnya suatu kontrak elektronik secara khusus. Namun, prinsip dasar keberlakuan suatu kontrak di Indonesia berpedoman pada pasal 1320 KUHP Perdata, sehingga dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik. Nama saya Muhammad Pinata Kusuma dengan NPM 211103104. Akan melanjutkan materi berikutnya. Klasifikasi sistem e-commerce. 1. Electronic markets. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran. Kedua, electronic data interchange. Mengefisiensikan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar. Ketiga, internet commerce. Berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap hukum. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.
Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Manfaat e-commerce. 1. Revenue stream baru. 2. Market exposure, melebarkan jangkauan. 3. Menurunkan biaya. 4. Memperpendek waktu produk cycle. 5. Meningkatkan customer loyalty. 6. Meningkatkan value chain. E-commerce benar-benar bisa menjadi bisnis yang menjanjikan di Indonesia. Ini tidak terlepas dari potensi dalam bentuk sejumlah besar orang dan keberadaan jarak fisik yang jauh lebih besar untuk sepenuhnya memanfaatkan e-commerce. Baiklah, saya Nadia Destriantari dengan NPM 2111031005 akan menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis dan karakteristik dari e-commerce. Jenis yang pertama yaitu business to business atau B2B yang diartikan sebagai bisnis antara perusahaan dengan perusahaan lain. Karakteristiknya yang pertama, trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan atau relationship yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan atau trust. Kemudian yang kedua, pertukaran data atau data exchange yang berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, servis yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama. Kemudian yang ketiga, salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data yang tidak harus menunggu partnernya. Dan yang terakhir, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Jenis yang kedua yaitu business to consumer atau B2C yang memiliki karakteristik pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh halayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. Yang ketiga, servis diberikan berdasarkan permohonan atau on demand. Konsumer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Dan yang terakhir, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien atau consumer menggunakan sistem yang minimal atau berbasis web dan processing atau business prosedur diletakkan di sisi server. Kemudian, jenis transaksi dalam e-commerce. Yang pertama, bisnis ke bisnis atau business to business atau B2B. Hal ini berarti kedua pihak yang melakukan transaksi adalah perusahaan, organisasi nirlaba atau pemerintah. Yang kedua, bisnis ke konsumen atau business to consumer B2C. Hal ini berarti transaksi e-commerce merupakan transaksi di mana para pembeli merupakan konsumen individu. Yang ketiga, konsumen ke konsumen atau konsumen to konsumen C2C. Di sini konsumen menjual secara langsung satu sama lain melalui iklan elektronik atau situs pelelangan. Dan yang terakhir, konsumen ke bisnis atau konsumen to business atau C2B. Dalam kategori ini, individu menjual barang-barang atau jasa ke perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan keterbatasan dari e-commerce. Kelebihan e-commerce yang pertama, informasi yang lebih baik dan lebih murah, menjadikan para pembeli dan penjual lebih berpengetahuan, memiliki kekuatan untuk menurunkan biaya. Yang kedua, biaya masuk yang lebih rendah, meningkatkan penyebaran informasi. Dan yang ketiga, tersedia selama 24 jam sehari, hampir di seluruh dunia, memungkinkan transaksi yang mudah dan nyaman bagi yang memerlukannya. Kemudian ketersediaan membuka pasar yang lebih luas baik bagi pembeli maupun penjual, mengurangi biaya komunikasi dan pengiriman produk digital yang cepat seperti gambar, dokumen, dan software. Selanjutnya, keterbatasan dari e-commerce. Yang pertama, kurangnya keamanan, keandalan, dan standar sistem. Yang kedua, kurangnya keleluasan pribadi. Yang ketiga, kurangnya bandwidth atau jumlah informasi yang dimiliki saluran telepon atau komputer dalam satu waktu, beberapa transaksi masih agak lambat. Yang keempat, mengintegrasikan software e-commerce dengan software dan database yang ada masih merupakan suatu tantangan. Dan yang kelima, ketiadaan percaya pada integritas lawan transaksi yang tidak dikenal, integritas transaksi tersebut, dan uang elektronik yang hanya berupa bit dan byte. Perkenalkan, saya Anissa Nur Utami dengan nomor NPM 2111031011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi tentang perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen. Konsumen pengguna transaksi e-commerce mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang biasa kita sebut dengan UU PK.
Selanjutnya juga ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa kita sebut UU ITE. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatur beberapa ketentuan yang merupakan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen pengguna transaksi e-commerce. Nah, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa, trade of goods and service, dengan menggunakan media elektronik. Sistem e-commerce terbagi menjadi 3 tipe loh. Nah, yang pertama ada electronic markets, electronic data interchange, dan internet commerce. Kemudian pertanggungjawaban para pihak dalam perdagangan yang dilakukan secara elektronik atau e-commerce tersebut pada hakikatnya terikat pada perjanjian yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti UU ITE serta tunduk pada asas hukum perdata internasional. Karena perdagangan secara elektronik atau e-commerce itu bersifat global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.